Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyaallah, wa nikmatillah, wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Petir, yang kami hormati Bapak dan Ibu, sekaligus hari ini kita akan mengikuti kegiatan yaitu diseminasi tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum melakukan kegiatan tersebut, saya terlebih dahulu akan membacakan sunnah acara. Acara yang pertama itu pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga itu penyampaian materi tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baik, sebelum kita mulai acara ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Petir kepada Bapak Danto SPD. Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SMP Negeri 2 Petir, terima kasih masih konsisten dengan frekuensi mengajar kita pada hari ini. Padahal ini sudah weekend, mungkin berpikir sudah mulai lelah dan sebagainya, tapi ada satu tahapan lagi yang harus kita lalui hari ini, yaitu kita mengikuti bersama kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh dua calon guru penggerak, yaitu Bapak Hasrul dan Ibu Widya. Berkenan dengan itu, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah kata dalam kegiatan kita hari ini. Yang pertama, selamat Pak Hasrul dan Bu Widya sudah ke tahapan berikutnya di modul berapa ini? 1.4 sudah mau ke tahap berikutnya bulan ketiga. Sudah banyak materi yang sudah digali dalam kegiatan tersebut. Nah, pesan yang mungkin harus saya sampaikan dalam kegiatan kita hari ini, yang pertama adalah kondisi sekolah kita hari ini mungkin Bapak Ibu gurunya memang ada yang kegiatan di luar, ya, ada yang kegiatan di luar, ada yang keperluan pribadi dan tidak bisa ditinggalkan, sehingga sudah kita di shift 2, ya, jumlah kelasnya sedikit, andai kata hadir pun ada 8 orang. Nah, sekarang ditambah lagi yang tidak hadir, sehingga akhirnya mungkin yang bisa mengikuti kegiatan ini tidak sebanyak yang diperkirakan sebelumnya. Tapi tidak menjadi kendala buat kita. Yang penting nanti yang lain juga bisa menyampaikan lagi apa yang sudah disampaikan oleh dua CGP ini kepada teman-teman yang lain, bisa menjadi agen perubahan untuk teman-teman kita. Yang kedua, saya berharap banyak dari kegiatan ini sekarang atau nanti ataupun mungkin besok atau waktu yang akan datang, seandainya dari modul 1 sampai modul terakhir nanti banyak hal-hal yang perlu diaplikasikan di sekolah, saya support untuk diaplikasikan di sekolah, berbagi dengan teman-teman yang lain, sehingga dengan prinsip bergerak, tergerak, dan menggerakkan ini bukan hanya semata-mata dimiliki oleh calon guru penggerak atau yang bersertifikat penggerak. Mudah-mudahan sekian tahun yang akan datang, ya, sekolah kita pun bisa menjadi sekolah penggerak andai kata programnya diperpanjang. Sekarang sekabupaten
dalam sekolah penggerak. Dan kontraknya kalau tidak salah 4 tahun. Sehingga ketika kepala sekolah yang sekarang masuk ke sekolah penggerak selama 4 tahun tidak bisa pindah kemana-mana. Contoh teman saya di SMP Negeri 4 pada Rincang atau yang dulu sebelumnya SMP Negeri Satak Barengkok. Pak Rusli Nasution. Pak Rusli Nasution setelah dia lulus di kepala sekolah penggerak, maka sekolahnya pun harus menjadi sekolah penggerak. Kalau yang lainnya sudah banyak yang rotasi, sudah banyak yang pindah ke tempat yang lain. Kasihan sebetulnya, jaraknya lumayan jauh. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau ke Cinangka atau mau ke Anyer, ada wilayah pada Lincang yang paling ujung, kemudian ada belokan gitu ya, yang tajam ke arah Waluwangi di atasnya, Waluwangi gitu ya. Nah, ini yang dia ke ini sebelum itu wilayahnya di situ. Tapi sekolahnya memang walaupun kecil bersih, luar biasa. Nah, kalau dibilang kasihan mah kasihan, tapi mungkin ada kelebihannya gitu ya. Jadi sekolah penggerak itu punya dana tambahan. Nggak tahu program pemerintah diperpanjang apa tidak. Jadi sekarang Bu Oti pilih 1, terus Gunung Sari 1, sama tadi SMP Barengkok plus Nurul Fikri barangkali di keluarganya itu mereka sampai hari ini masih menjalani posisi sekolah penggerak. Yang paling penting adalah teman-teman yang masuk dalam CGP dan nanti sertifikat guru penggerak, dengan tujuannya bisa menjadi agen perubahan untuk dirinya sendiri dan untuk sekolah. Mudah-mudahan imbas dari destinasi ini bisa dirasakan oleh kita semua, bisa dirasakan oleh anak-anak kita. Andai kata Bapak Ibu sudah tahu tentang budaya positif dan sebagainya, jangan ada sampai perasaan cuek yang begitu mas saya sudah biasa, yang segitu mas saya sudah tahu. Kita terima saja siapapun yang menyampaikan ini adalah sesuatu yang baru dan berguna buat kita semua. Kata Pak Ustadz Jaduli kan jelas kalimatnya, kumpul makola wala tandur makola. Selamat Pak Kasro dan Bu Widi, selamat melanjutkan kegiatan kita hari ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan hari ini berjalan dengan lancar ya. Semoga apa yang menjadi harapan kita bersama bisa terwujud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh 2 calon guru penggerak kita angkatan 11, yaitu Bapak Hasrul Muhtahid MPD dan Ibu Widya Purnamasari SPD. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa mayyidil pada hadilah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa bismillah sadri wa sirri amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Hadir, Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillah pada siang ini kami akan melaksanakan diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif saya sendiri dengan Bu Widya. Sebelum ke materi, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan supportnya baik tenaga, pikiran dan waktunya, dan Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini di tempat yang berbahagia. Sebelum ke materi, saya punya pantun terlebih dahulu ya.
Jalan-jalan ke Sumampir. Jangan lupa beli kura-kura. SMP 2 Petir juara. Oke ya. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Walaupun udah siang ataupun sore, tetap kita harus semangat pagi biar kita fresh ya, biar kita fokus. Selanjutnya ada lagi tentang speaking ataupun permainan baik dari saya ataupun dia. Kalau saya bilang cacing berarti pendek ya. Cacing kan ukurannya panjang, tapi ini kebalikannya. Terus kalau saya bilang ular berarti panjang. Ya. Ini cacing panjang, ular pendek ya. Cacing panjang, ular pendek. Cacing ular cacing. Nah sekarang tadi kan udah bilang cacing. Nah tangannya sekarang gini ya, tangannya gini. Kalau cacing gini ya kan, cacing berarti panjang, tangannya gini ya, tangannya gini. Kalau ular pendek ya, gitu. Kalau saya bilang cacing berarti ngomong panjang. Cacing panjang. Ini berarti tangannya gini ya, tangannya gini berarti kalau ular pendek gini, cacing panjang, ular pendek. Oke ya, cacing ular cacing ular. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, Bapak Ibu Dewan Guru, saya berdiri di sini dengan Bu Widya, tidak menggurui, tidak mengajarkan. Kami hanya di sini berbagi saja, sharing saja apa yang kita dapatkan di PPD ataupun pelatihan CGP ya, pelatihan guru penggerak. Ini hanya kita sharing, kita berbagi. Saya juga masih dalam tahap belajar. Baik, kita langsung saja ke materi, yaitu tentang diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, budaya positif ini adalah nilai-nilai yang dilaksanakan sekolah terhadap peserta didik. Apa yang kita ajarkan sehari-hari atau setiap hari, banyak sekali contohnya tentang budaya positif, baik itu tentang kebersihan, tentang gotong royong, tentang kebiasaan, tentang upacara dan kegiatan-kegiatan yang lainnya, ya, baik ekskul, ekstrakurikuler, intrakurikuler ataupun kontrakurikuler. Nah, itu adalah salah satu contoh dari budaya positif. Nah, selanjutnya yaitu konsep budaya positif. Di sini ada 8. Yang pertama, perubahan belajar, disiplin positif. Ada nilai-nilai kebajikan ataupun kebaikan, kebutuhan dasar manusia. Ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, selanjutnya di sini ada perubahan paradigma belajar. Nah, perubahan paradigma belajar ini adalah mindset kita ya, cara berpikir kita terhadap perubahan belajar pada zaman sekarang. Artinya di sini sesuai dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Artinya guru itu memutuskan yang berorientasi kepada peserta didik. Jadi apa yang kita diajarkan di sekolah, nah itu harus mengacu atau berorientasi kepada
kebutuhan peserta didik. Nah, kebutuhan peserta didik ini ada gaya belajarnya, yaitu baik visual, auditori, dan kinestetik. Ada yang membaca, ada yang mendengar, ataupun ada yang bercerita ataupun berlari ya, gerakan. Nah itu kita harus memahami karakter siswa, karena siswi kita ini heterogen ataupun beraneka ragam, baik itu dari pola pikirnya, latar belakang, ekonomi, dan sebagainya. Nah itu kita harus bisa memahami tentang karakter ataupun kebutuhan peserta didik. Nah intinya pada akhirnya itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, berapa profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Yang pertama, ya, Pancasila. Selanjutnya, ya, berkegiatan global, bergotong royong atau kerjasama, ya, ada kritis, ada non-kritis, ya, itu ya. Jadi pada akhirnya tujuannya itu siswa-siswi kita itu memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Lanjut. Nah di sini ada paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama ada stimulus respon, yang kedua teori kontrol. Nah ini adanya realitas kebutuhan kita sama, tetapi di dalam teori kontrol itu realitas kebutuhannya kita berbeda-beda, ya. Jadi tidak bisa disamaratakan. Untuk selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran ataupun pandangan yang berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat bujukan gagal. Adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian berpikir menang atau kalah. Dari kontrolnya kemudian berpikir menang, ya. Nah ini teori kontrol. Untuk selanjutnya, nah di sini ada disiplin positif. Nah, arti disiplin itu artinya adalah belajar, ya. Belajar tentang waktu ataupun tentang melaksanakan KBM ataupun melaksanakan tugas di luar, ya, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Nah di sini arti dari disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi artinya peserta didik itu memiliki kesadaran, ya, memiliki kesadaran dalam dirinya, sehingga dia melaksanakan tentang kebiasaan-kebiasaan disiplin dan positif, ya. Nah itu adanya motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini sangat kuat sekali dalam diri seseorang untuk melakukan perubahan-perubahan yang nyata. Berbeda dengan motivasi ekstrinsik yang didapatkan di luar dirinya, baik itu dari teman, dari orang tua, ya, dari edukasi dan sebagainya. Kalau motivasi ekstrinsik itu kadang hanya sementara, tetapi kalau intrinsik itu selamanya permanen, ya.
Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan di sini contoh nilai kebajikan institusi ataupun organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Tadi sudah dibahas, sudah disinggung ya. Yang kedua, primary base program. Nah, di sini peserta didik diharapkan memiliki rasa toleransi. Dan ini program dasar, ya, program dasar dari usia 3 ataupun sampai 15 tahun. Nah, di sini kalau sudah memiliki program ini ataupun memiliki dasar ini, diharapkan setelah lulus ataupun setelah di masyarakat, sehingga nilai-nilai ini sangat menunjang untuk kegiatannya. Yang terakhir yaitu keterampilan hidup life skill. Ya, ini sangat penting bagi peserta didik. Ya, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik untuk dirinya. Nah, ini adalah kecakapan ataupun keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik, sehingga dimanapun dia berada, dia kalau sudah memiliki keterampilan itu akan memberikan dampak positif yang baik. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, pengertiannya di sini kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang apa yang kita lakukan itu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, baik itu makan, minum, hobi, ya, agresi, kerjasama, diskusi dan sebagainya. Nah, itu normatif ya, manusiawi. Setiap orang itu pasti memiliki kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini 5 kebutuhan dasar manusia ada. Yang pertama, bertahan hidup, terus selanjutnya kasih sayang, rasa diterima, ada penguasaan, ada kebebasan dan kesenangan. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini semuanya memiliki hal yang sama. Kita untuk mempertahankan hidup harus survival ya, butuh makan, minum, karena memerlukan energi. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang ini bisa didapatkan oleh teman, keluarga, ya, ataupun suami istri. Nah, itu semua orang manusiawi dan semuanya memiliki kasih sayang dan rasa diterima. Terus ada penguasaan. Nah, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ada kebebasan, ada mandiri, memilih pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan ini tadi bermain, ya, humor, refreshing dan sebagainya. Dari 5 kebutuhan dasar manusia ini semuanya ini manusiawi ya, manusiawi, ini normal, semuanya memerlukan kebutuhan dasar manusia. Ya nggak Bapak Ibu, benar nggak? Ya. Tidak ada yang tidak mau tentang kebutuhan dasar manusia, semuanya memerlukan. Oke, Bapak Ibu Dewan Guru, untuk materi dari saya cukup sekian dulu. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ataupun yang kurang berkenan. Kalau misalkan ada yang belum paham atau bingung, boleh ditanyakan ataupun ada saran dan masukan, karena kami di sini masih tahap belajar sama dengan media. Jadi bukan bermaksud untuk mengajarkan ataupun memberi. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqhil al-muqtari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Masih semangat? Iya, alhamdulillah. Perkenalkan ya, sudah tahu semua sebenarnya ya. Nama saya mungkin Rama Sari. Saya guru bahasa Inggris. Mohon izin pada kesempatan kali ini ingin memaparkan tentang budaya positif, meneruskan materi yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Hasto. Nah, sebelum ke materi kita sedikit terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu ya. Nyanyi ya Bapak dan Ibu. Kalau saya nyanyi, Bapak dan Ibu bilang ha gitu ya. Buka mulut tertawa satu kali, ha. Buka mulut tertawa dua kali, ha. Buka mulut tertawa tiga kali, ha. Buka mulut tertawa tanpa suara. Saya nyanyi Bapak yang ha ya. Buka mulut tertawa dua kali, buka mulut tertawa satu kali, buka mulut tertawa tiga kali, buka mulut tertawa tanpa suara. Iya. Lalu ada lagi nih Bapak dan Ibu ya, karena saya guru bahasa Inggris ya, adalah yang SBD-nya. Sepertinya Mika juga sudah tahu ya SBD-nya seperti apa ya, karena diajarkan oleh Mika. Nah, seperti ini. I am the best, you are the best, we are the best. I am the best, you are the best, we are the best. Yes. Ulangi ya Bapak dan Ibu ya. Satu, dua, tiga. I am the best, you are the best, we are the best. I am the best, you are the best, we are the best. Yes. Oke, begitu ini sangat bersemangat ya. Baik, saya teruskan ya dari materi dari Pak Hasto. Saya akan menjelaskan tentang motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan ketiga restitusi. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada tiga Bapak dan Ibu ya, yaitu yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi yang pertama dan yang kedua ini adalah termasuk motivasi ekstrinsik. Artinya tindakan kita itu terdorong dari karena pengaruh luar. Atau kalau misalnya motivasi yang ketiga yaitu motivasi intrinsik karena dalam diri kita memang ingin berperilaku untuk berubah. Baik, di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, ada yang tahu pada itu perbedaannya? Iya. Kalau hukuman ini bersifat tidak terencana ya, atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang terjadi atau dilibatkan, bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, misalnya contohnya minggu lalu nih ada anak murid datang telat upacara, ketemu guru piket dikasih hukuman lari keliling lapangan 3 kali. Nah, minggu ini si anak murid malah lagi dikasih sama guru piket hukumannya cabut rumput. Nah, karena hukuman ini adalah bersifat satu arah, jadi gimana gurunya mau cabut rumput atau mau lari jadi terserah gitu. Sedangkan itu nggak tahu hukuman yang dia itu apa namanya hukuman. Berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi si anak itu udah tahu kalau dia berbuat kesalahan itu dia bakal dapat apa. Kalau konsekuensi ini kayak contohnya peraturan yang ada di sekolah ya, kayak tata tertib. Jadi kalau misalnya anak-anak itu melanggar, dia tahu nih pelanggarannya nanti dapat apa, sanksinya apa.
Jadi konsekuensi ciri-cirinya yaitu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid dibuat tidak nyaman jangka pendek dan guru selalu memberitahu murid. Lalu yang ketiga yaitu restitusi ya. Nah, sebenarnya restitusi ini saya sendiri baru dengar ya di restitusi di program guru penggerak ini. Restitusi ini adalah proses ciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, seperti apa nanti akan menjelaskan selanjutnya. Lalu di sini ada 5 posisi kontrol umum. Nah, ada 5 ya. Ada penghukum, ada pembuat merasa ada manajer. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu yang mana nih? Kalau Bu Pipi yang mana kira-kira Bu Pipi? Manajer. Bu Pipi yang mana? Oh, yang teman. Oke. Saya sendiri sejujurnya biasanya hukum ya dan memantau. Nah, posisi kontrol guru ini adalah posisi saat menghadapi anak melakukan kesalahan. Biasanya ngapain nih? Kalau saya biasanya hukum atau memantau. Nah, saya akan memberikan contoh-contoh ucapan ya, biar Bapak dan Ibu lebih mengerti apa sih posisi kontrol ini. Nah, di sini ada kasus ya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau misalnya guru menjadi posisi penghukum, jadi gurunya itu akan bilang push up 10 kali. Kalau pembuat merasa bersalah, bapak ibu gurunya bilang berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu. Kamu selalu saja mengecewakan bapak dan ibu. Nah, jadi anak-anak itu merasa bersalah sama gurunya. Nah, kalau misalnya ini teman, ya kalau misalnya teman ini, jadi gurunya ini bersahabat dengan siswa, jadi tidak dimarahi untuk siswanya. Ya, pasti ya. Biasanya bilang kayak gini, ibu bapak kan sudah mengingatkan mengenai lengkap, tolong dengarkan ya. Ya sudah, tidak apa-apa, jangan diulangi lagi ya. Nah, biasanya seperti itu. Kalau misalnya guru jadi posisi teman. Nah, kalau ini, pemantau ini, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini pemantau. Pemantau ini kayak misalnya si siswa ini kan sudah tahu peraturannya, dia hanya memantau siswa aja. Kamu tahu kan konsekuensinya? Nah, tinggal ditanya aja gitu. Biasanya pemantau ini informasinya datar ya. Kamu tahu kan konsekuensinya? Nah, gitu aja. Jadi biasanya saya juga seperti ini. Nah, kalau misalnya kata teorinya ya, teorinya itu mengatakan bahwa ini adalah posisi yang paling bagus. Posisi yang diharapkan guru-guru itu menerapkan posisi ini, posisi manajer. Walaupun kita sebagai guru, tapi kita diharapkan menjadi posisi manajer. Jadi di manajer ini kalau misalnya anak membuat kesalahan, bilangnya begini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Jadi tidak dihukum, tidak tetapi menyadarkan siswa apa kesalahan kamu, gitu ya. Kira-kira bagaimana memperbaikinya? Jadi mencari solusi sendiri, biar siswanya berubah. Oke, nah sekarang kita waktu makan ya Bapak dan Ibu ya. Ini kali ini saya nggak punya hadiah nih Bapak dan Ibu. Ya. Ini ucapannya ya, dia sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Kira-kira masih juga perlahan nih Bapak dan Ibu? Iya tuh, teman, betul sekali Bu Bibi. Teman ya.
tidak pernah benar melakukannya? Yang lebih? Iya, penghukum ya. Jadi penghukum itu bukan hanya psikis saja, tapi verbal juga bisa. Misalnya guru bilang kayak gini, kamu gak pernah benar ngelakuinnya, kamu yang keroknya, kamu udah jelek nakal lagi. Nah itu adalah penghukum ya, penghukum. Nah kalau ini, apa rencana untuk memperbaiki kesalahan ini? Betul, manajer atau ucapan yang seharusnya kita ucapkan pada saat membawa kesalahan. Manajer. Nah kalau ini apa nih? Sanksi atau konsekuensinya apa? Iya betul, pemantau ya, menangkap konsekuensi atau sanksi kepada siswa. Oke, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita bahas tentang keyakinan kelas. Apakah Bapak dan Ibu di sini pernah sudah mengerjakan tentang keyakinan kelas? Pernah? Berika pernah? Bujaro ya, iya pernah ya? Iya, pernah. Bagaimana Bu? Bujaro, apa itu keyakinan kelas Bujaro? Seperti yang saya ketahui, keyakinan kelas adalah suatu kesepakatan kelas yang dibuat oleh guru dan siswa. Betul sekali Bujaro. Tepuk tangan untuk Bujaro. Aturan atau kesepakatan yang diyakini ya oleh siswa dan guru ya. Jadi karena keyakinan kelas ini dibuat oleh siswa dan guru, disepakati oleh siswa dan guru. Nah, bentuk keyakinan kelas ini seperti apa sih? Nah, kelas ini itu bersifat lebih abstrak ya. Pernyataannya universal, dibuat dalam kalimat positif. Nah, maksudnya dibuat dalam kalimat positif ini seperti apa? Misalnya peraturan keyakinan kelasnya dilarang membuang sampah sembarangan, diganti menjadi kalimat positif, jagalah kebersihan kelas gitu. Jadi jangan dibuat negatif, tapi kalimat positif. Dan sedikit saja ya, agar mudah diingat. Sesuatu yang dapat diterapkan di sekolah, keluarga berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi ya. Ini adalah pendekatan yang dilakukan oleh guru pada saat menghadapi siswa atau anak yang membuat kesalahan atau salah. Segitiga restitusi ini apa sih? Itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang disiplin dan bertanggung jawab. Ada 3 langkah ya, namanya juga segitiga kan, ada 3 langkah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas ini adalah membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Misalnya ada anak membuat kesalahan, jangan kita langsung mencak-mencak, langsung menghukum, tapi bilang gini ke siswanya, anak, tidak ada manusia yang sempurna, semua pasti pernah punya salah. Menyadarkan, menenangkan dulu, menenangkan, karena kalau misalnya anak membuat masalah itu sebenarnya deg-degan gitu, deg-degan gitu, nantinya sebenarnya kacau balau gitu kan. Nah, kita sebagai guru harusnya menenangkan dulu, jangan langsung dihukum ya, karena dia akan deg-degan gitu. Kita tenangkan dulu, kita bisa mengucapkan seperti ini yang di kanan di kolom kanan ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Atau bapak dan ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak dan ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi tenangkan dulu. Selanjutnya yaitu
Validasi tindakan yang salah ini adalah tindakan pasti mempunyai alasan. Jadi setelah kita tenangkan anaknya, kita tanya nih, alasannya dia melakukan kesalahan itu kenapa? Karena pasti punya alasan. Nah, kita bisa bertanya seperti ini, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Apa ibu atau bapak boleh tahu kenapa kamu melakukan ini? Nah, kita harus tahu alasan dia melakukan kesalahan itu. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya melakukan tindakan termotivasi secara internal. Jadi sebenarnya siswa itu sudah tahu mana yang betul, mana yang salah, perbuatan mana yang benar, dan perbuatan mana yang salah. Jadi kita sudah ditenangkan anaknya, kita sudah tahu alasannya, lalu ditanyalah ke mereka, disadarkanlah apakah perbuatan yang dilakukan itu betul atau salah. Menanyakan keyakinan mereka dalam diri hati mereka itu sesuai atau tidak yang dilakukan oleh dia itu. Nah, bisa kita keyakinan kelas itu penting ya, karena bisa menyangkutkan ke keyakinan kelas. Kita sebagai guru bisa bilang seperti ini, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa telah kita sepakati sama, apakah yang kamu lakukan sesuai dengan keyakinan kelas kita. Nah, seperti itu. Nah, di sini ya ada contoh ucapan segitiga institusi Bapak dan Ibu. Kasusnya itu siswa berkelahi dengan temannya dan menarik baju temannya sampai kancing lepas. Gurunya pertama itu bisa menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Tadi Bu menenangkan dulu ya, menenangkan anaknya. Seperti apa? Nah, ucapannya seperti ini, baik nak, ada manusia yang sempurna. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ditenangkan dulu. Yang kedua apa tadi Bapak dan Ibu masih ingat? Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah apa? Iya, mencari alasan ya mengapa siswa itu melakukan kesalahan. Nah, kita bisa bilang karena dia berkelahi dengan temannya, kita bisa bilang begini, boleh ibu tahu kenapa kamu berkelahi dengan temanmu? Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, seperti ini, apakah melakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, kita jawab lagi. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Oh, ya. Bismillah, saya bertanya, nama saya Janur Mahia, guru mampu bahasa Indonesia. Saya ingin bertanya, apa sih perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Zahra. Sangat bagus sekali pertanyaannya ya. Apa perbedaan dari peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Ada yang tahu Bapak dan Ibu? Jadi peraturan dan keyakinan kelas itu berbeda di mananya? Di prosesnya. Prosesnya itu kalau saya peraturan kelas biasanya dibuat oleh guru sendiri ya. Tapi kalau saya keyakinan kelas itu disepakati bersama antara guru dan siswa. Jadi melibatkan semuanya, semua warga kelas dilibatkan, tidak hanya guru. Kalau peraturan itu satu kayak guru saja. Tapi kalau misalnya keyakinan kelas dilibatkan siswanya juga. Gitu. Baik, ada pertanyaan lain? Cukup? Ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih kehadirannya ya. Saya dan Pak Hasrul sangat bahagia sekali karena Bapak dan Ibu bisa menghadiri diskriminasi ini. Saya kembalikan lagi ke MC. Baik, Bapak Ibu, masih ada yang bertanya? Saya persilakan. Oh iya. Oh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Agustini, mapel bahasa Inggris, guru mapel bahasa Inggris. Saya ingin menanyakan bagaimana cara menerapkan budaya positif dalam lingkungan sekolah. Mau langsung jawab bertampung dulu? Langsung saja. Oke, terima kasih Bu Ika. Pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Tepuk tangan kita semua. Bagaimana caranya menerapkan budaya positif di sekolah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Ika. Untuk caranya menerapkan ataupun aplikasi penerapan budaya di sekolah, caranya yaitu kita kolaborasi dengan pimpinan dan kepala sekolah, rekan guru, dengan siswa dan orang tua siswa. Kalau misalkan itu tidak dilakukan, itu akan sangat susah sekali untuk diterapkan. Ya, lagi-lagi kita harus berkolaborasi, bekerja sama, bergotong royong. Nah itu mungkin ya. Salah satunya. Yang kedua ya, kalau sudah dibuat dengan bersama-sama, kita tinggal menyusun jadwal, langsung kita action, langsung penerapan budaya positif di sekolah. Baik itu tentang gotong royong ya, atau kebersihan lingkungan sekelas, terus tentang kebiasaan ngaji ya, tentang kebiasaan ngaji atau berjamaah, terus tentang upacara ya, sholat duha dan sebagainya. Nah, kita harus memiliki komitmen bersama-sama untuk menerapkan dan melaksanakan budaya positif. Karena dengan adanya budaya positif ini sangat baik sekali untuk diterapkan di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat ketika mereka lulus dari sekolah. Ya, karena mereka sudah memiliki dasar nilai-nilai yang baik yang positif. Mungkin itu Bu Ika. Ya, terima kasih Bu Ika. Ada lagi? Ya, Bu Ika. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Yang tidak oleh Ibu Widya Purnamasari. Terima kasih Bu Bibi, pertanyaannya bagus sekali. Jadi untuk membuat keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas 8 ini seperti ini. Pembukaan terlebih dahulu ya, mengatakan tujuan kita ingin membuat keyakinan kelas kepada siswa. Kita kasih tahu apa sih itu keyakinan kelas. Lalu saya memberikan sedikit, ya sedikit yang bisa dikatakan. Pas saya bisa dikatakan, ya. Jadi bagikan siswanya menulis kira-kira keyakinan kelas apa yang ingin mereka tulis agar kelasnya itu efektif. Ya, biar teman-teman belajarnya nyaman tuh seperti apa sih pengennya. Nah, terus nanti dia menulis, tempelkanlah ke papan tulis. Nah, di papan tulis, dia di papan tulis kita mensortir nih, karena siswa itu kan pasti ada yang sama ya, kayak misalnya jangan datang terlambat, jangan berisik, dengerin guru gitu ya. Jangan bawa tas pada istirahat, seperti itu ya. Nah itu biasanya sama tuh. Kita ambil sama-sama itu, kita cari nih poinnya kan yang sama ada berapa. Nah habis itu setelah itu karena keyakinan kelas itu dalam kalimat positif ya, jadi yang kayak kalimat jangan atau dilarang itu kita ganti. Misalnya jangan berisik, jadi fokus belajar. Atau jangan ribut pada saat ada guru di depan, jadi dengarkan guru pada saat belajar atau menjelaskan. Itu begitu. Nanti setelah keyakinan kelas itu dibuat, biasanya ada tanda tangan nih. Tanda
Alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Mari kita bersama-sama mendoakan semoga pengasuh dan Ibu Widya mendapatkan hasil yang baik dan memuaskan. Amin. Dan kita juga menerapkan budaya positif di sekolah kita ya. Baik, acara kami yaitu penutup. Marilah kita bersama-sama menutup kegiatan ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Saya selaku pembawa acara minta maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Fitri, silakan duduk. Apa kabar Fitri? Alhamdulillah baik Bu. Ya, alasan ibu memanggil Fitri ke sini karena ibu mendapat laporan bahwa Fitri tadi pagi pada saat jam pelajaran bahasa Indonesia tidak masuk kelas atau membolos. Apakah itu benar? Benar Bu. Tadi Fitri kemana? Saya pergi ke kantin Bu. Oke, baik. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, coba kau pikirkan apakah boleh ke kantin pada saat jam pelajaran? Tidak Bu. Nah, yang kamu lakukan bolos tadi kira-kira salah atau benar? Salah Bu. Kamu pasti punya alasan melakukan ini. Apa ibu boleh tahu alasan kamu itu apa? Saya takut dimarahin Bu ya, gara-gara saya tidak mengerjakan tugas karena sudah 2 hari saya menjaga ibu saya di rumah sakit. Jadi saya tidak sempat untuk mengerjakan tugas. Baiklah Fitri, ibu turut prihatin atas masalah yang menimpa kamu dan keluarga kamu. Ibu tidak akan menyalahkan kamu, tetapi kamu membolos pada saat jam pelajaran bahasa Indonesia tentu saja tindakannya tidak benar. Ya Bu, saya minta maaf. Baiklah Fitri, menurut kamu apakah tindakan yang sudah kamu lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Nah, sekarang apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya akan meminta maaf kepada Bu Lia dan mengerjakan tugasnya. Kedepannya saya tidak akan menunda-nunda tugas. Iya, setuju. Terima kasih ya Fitri sudah belajar dari kesalahan kamu. Ibu doakan semoga Ibu Fitri segera lekas sembuh. Amin Bu, terima kasih atas doanya. Ya, sekarang Fitri boleh kembali ke kelas. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Fitri, silakan duduk. Apa kabar Fitri? Alhamdulillah baik Bu. Fitri, alasan ibu memanggil Fitri ke sini karena ibu mendapat laporan karena Fitri sudah menarik kerudung Desi sampai Desinya menangis. Apakah itu benar? Benar Bu. Fitri, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba kamu pikirkan, menarik kerudung temannya itu boleh atau tidak? Tidak Bu. Nah, sekarang yang kamu lakukan tadi itu benar atau salah? Salah Bu. Fitri, kamu pasti mempunyai alasan melakukan ini. Apa ibu boleh tahu alasan kamu itu apa? Saya hanya bercanda saja Bu. Pasti senang ya membuat Desi menangis. Tidak Bu. Nah, bercanda itu boleh saja, tapi tidak boleh berlebihan. Menarik kerudung teman sampai menangis itu perbuatan yang tidak benar. Ya Bu, saya minta maaf. Baiklah Fitri, menurut kamu apakah tindakan yang sudah kamu lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita?
Tidak, Bu. Nah, sekarang apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya akan meminta maaf kepada Desi, Bu. Ya, meminta maaf adalah hal yang bijaksana. Selain meminta maaf, apalagi yang akan kamu lakukan? Kedepannya saya tidak akan berlebihan dalam bercanda dan saya akan berhati-hati dalam perbuatan saya. Baik, Fitri, terima kasih sudah belajar dari kesalahan kamu. Sekarang, Fitri boleh kembali ke kelas. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik ya. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai atau prinsip yang kita taati atau kita patuhi di dalam kelas. Agar apa? Agar kelasnya menjadi nyaman. Nah, yang kedua, jangan tidur di dalam kelas. Jangan tidur. Dilarang membawa tas di jam istirahat. Dilarang membawa tas. Jangan mengganggu teman sedang belajar. Nah, betul. Jangan. Datang kelas tepat waktu. Datang kelas tepat waktu. Jangan telat datang sama ya dengan waktu. Tidak boleh tidur di kelas. Jangan makan di dalam kelas ya. Kalau minum boleh nggak? Kalau makan nggak boleh. Minum boleh nggak? Boleh. Tidak boleh berisik saat di kelas ya. Sama ya. Jangan keluar kelas tanpa
Jangan tidur berarti. Jangan tidur berarti apa nih kalau jangan tidur? Apa? Fokus belajar ya. Fokus belajar. Dilarang membawa tas di jam istirahat. Jadinya tas disimpan di dalam kelas. Kelas sampai pulang ya. Sampai pulang. Jangan ganggu teman. Berarti apa? Menghormati. Menghormati temannya ya. Datang kelas tepat waktu ini sudah positif. Datang tepat waktu. Jangan makan di kelas. Berarti apa nih? Sama kayak fokus belajar nggak? Ya, kalau misalnya makan itu di kelas berarti nggak fokus belajar ya. Berarti sama aja kayak fokus belajar. Jangan keluar kelas tanpa izin. Berarti izin saat keluar kelas. Buang sampah pada tempatnya. Ini sudah positif kan? Buang sampah pada tempatnya. Mengikuti aturan kelas. Ini sudah positif belum? Ada ya, mengikuti aturan kelas. Tidak boleh bercanda berlebihan. Berarti berbicara sopan. Tidak boleh make up berlebihan. Apa ini positifnya? Nah, berpakaian rapi ya, dan sesuai aturan. Iya. Kelas nih, tenang di dalam kelas ini berarti nilai keyakinannya apa? Nilai keyakinannya yaitu menghormati orang lain ya. Kalau fokus belajar ini apa? Disiplin, bertanggung jawab, apa mandiri, atau menghormati, atau sopan santun? Disiplin, betul. Disiplin ya maksudnya. Jadi disiplin. Tas disimpan sampai pulang. Nah, maksudnya disiplin, tanggung jawab, sopan santun, atau menghormati? Disiplin juga ya sama ya. Ini sama disiplin juga. Menghormati teman, maksudnya apa? Menghormati orang lain, betul. Datang tepat waktu, termasuknya apa? Disiplin juga ya. Izin saat keluar kelas. Menghormati, disiplin, apa sopan santun? Iya, sopan santun ya. Buang sampah pada tempatnya apa? Bertanggung jawab, betul sekali. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas sampahnya sendiri. Mengikuti aturan kelas, kira-kira itu apa? Disiplin lagi ya.